Yes, itu dari Jordi kita. Ini kan sequel dari IP yang sangat besar. Gimana caranya penonton tidak kecewa, penonton Pengabdi Setan 2 bahkan kalau bisa lebih bagus dari yang pertama dan mereka benar-benar semua pertanyaan terjawab. Jadi kalau secara angka box office atau harus melampaui yang pertama, kita pasti berusaha dengan dari tim marketing, publicist, semuanya kita pasti berusaha semaksimal mungkin untuk dapat box office yang bagus gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Kalau kita bikin film selalu beban. Kita kalau bikin film kayak kita harus bisa lebih bagus gitu, bisa lebih bagus dari yang terakhir. Dan kita udah satu tim banget seperti yang tadi aku bilang. Kalau bikin film tantangan harus baru, terus terobosan harus baru dan harus bagus dari yang sebelumnya. Kalau Pengabdi Setan ini kan udah ada yang pertama, jadi dari segi teknis estetika harus lebih lagi. Dan memang aku kalau mau bikin film itu selalu ngasih tantangan ke para kru dan para pemain gitu, terutama para kru ketika persiapan. Oke, aku ceritakan, kita akan bikin seperti ini. Tentunya mereka akan, hah? Oke, let's do it gitu ya Pak. Coba gimana Pak? Gimana Pak Ijana, silakan. Ya, intinya maksudnya selalu ditantang untuk ngejalan kemampuan kita dan belajar lagi gitu. Itu yang menariknya bekerja sama dengan Pak Joko Anwar. Artinya kita dikasih kesempatan untuk mengeksplor apa yang kita mampu lakukan lebih baik untuk film kita dan film Indonesia tentunya ya, supaya kita momen belajarnya ini loh yang kadang-kadang sama-sama belajar sih pada akhirnya ke pemain, ke sesama kru juga. Jadi eksplorasinya itu yang rasanya bayaran yang paling mahal yang saya terima di setiap produksi bareng sama Joko. Siap, terima kasih. Ada casting Pengabdi Setan 2, itu aku kebetulan lagi di Rembang, lagi syuting waktu itu. Dan harus pulang berarti take off ya kan, karena besokannya syuting lagi. Aku bela-belain dong dari Rembang ke Jakarta, balik lagi ke Rembang. Padahal taunya casting doang. Dan karena saking aku ngefans sama Bang Joko, aku bilang, Bang, kalaupun aku nggak dapat peran ini nggak apa-apa. Yang penting aku udah casting dan udah bisa melihat Bang Joko langsung. Dan aku agak kagetnya Bang Joko treatmentnya beda sama yang lain. Dan dia yang castingin semua pemain. Jadi aku kayak, Bang, aku jadi batu mau, jadi pohon mau, jadi hantu mau, jadi apa aja deh mau. Dan ternyata beberapa hari kemudiannya dikabarin dapat perannya. Ya, terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih teman-teman media. Kalau Joko mungkin terakhir untuk teman-teman media yang ada di sini sebelum nanti kita ketemu lagi di bioskop tanggal 4 Agustus 2022 berarti yang ingin disampaikan Bang Joko, silakan. Tadi nambahin eja dikit, ya. Setiap dari pemain, setiap karakter itu mau mereka perannya running time-nya banyak, mau sedikit, mau nggak ada dialognya, mereka tetap diberikan sejarah karakter dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke filmnya. Jadi mereka tahu mereka lahirnya di keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa, bahkan sekolahnya ada, zodiaknya juga mereka tahu dan diberitahu milestone dalam hidup mereka yang membuat karakter mereka terbentuk itu apa saja. Dan kemudian itu kita jadikan workshop, dikembangkan bareng dengan para pemain one-on-one. Jadi biasanya aku bertemu dengan para pemain satu persatu ngobrol, baru setelah itu, setelah mereka tahu mereka siapa, baru dipertemukan dengan yang lain gitu. Teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah hadir di rilis trailer ini. Walaupun cuma rilis trailer, tapi teman-teman mau hadir, kami sangat menghargai waktu dan effort teman-teman untuk hadir di sini. Mudah-mudahan 4 Agustus kita akan rilis di bioskop, tapi kita bisa ketemu tanggal 2 Agustus untuk gala premier untuk press screening ya teman-teman. Jadi kita nonton 2 hari lebih awal dari publik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan teman-teman akan terhibur, karena memang film ini kami buat sepenuh hati, sepenuh tenaga untuk publik, untuk teman-teman semua. Terima kasih. Siap, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan lagi untuk juri dari Pengabdi Setan 2. Selanjutnya kita akan coba mencari siapa yang bisa menjawab pertanyaannya ya. Ada kuis yang tadi dibilang ada berapa jumlah pocong yang ada di belakangnya Andy. Nah, ini yang milih. Ini yang milih. Yang mana nih? Karena ini jawabannya tadi kita shift dari Andy nih. Daftarin ya. Silakan nih.
Yang mana nih? Baru sampai. Mas yang ini ya, oke. Ada berapa? Hah? Ada 2 benar? Benar. Oke, dapat hadiah. Dan juga kita mau minta nanti akan dihubungi oleh teman-teman panitia ya. Nanti kita juga meminta perwakilan dari penonton nih. Ada Mas Fajar RJ5 dan juga ada Mas Chandra Aditya. Boleh bersama kita ke depan, akan ada persembahan khusus, bingkisan khusus dari Pengabdi Setan 2. Ada di mana? Mas Fajar RJ5 dan juga Mas Chandra Aditya. Adalah dunia ibu. Silakan bersama dengan kita. Ada di mana? Yuk silakan ke sebelah sini Mas. Ke depan bersama kita. Boleh tepuk tangan dong. Ini mewakili penonton yang akan nanti meramaikan lagi bioskop Indonesia di tanggal 4 Agustus. Bapak silakan Pak Bron Palare untuk memberikan bingkisan ini kepada program penonton Pak. Silakan. Karakter Bapak silakan langsung diterima. Nonton 10 kali ya Mas. Mas Fajar ada di mana Mas Fajar? Oke, santai. Silakan dibuka. Dikasih lihat ke teman-teman media dapat apa dari Bapak. Fotonya Kak. Gue juga mau. Yes, ini langsung ada tanda tangan Ibu. Ibu masih sehat. Iya. Oke. Kita akan berfoto bersama teman-teman media, boleh disiapkan karena kita akan berfoto. Silakan para pemain dan juga filmmaker untuk kita berapat, kita berfoto bersama. Oke, silakan. Ya. Iya benar. Tadi kayak Oke. Teman-teman media, setelah ini kita akan berikan kesempatan. Ya, yang cocok yang mudah-mudahan di bawah. Nah. Silakan boleh bergeser sebelah sini. Ini tadi memang kita sengaja untuk teman-teman media biar menambah suasana kita dengan desa dan juga dengan lampu yang ada untuk menambah kita merasakan bagaimana nanti serunya Pengabdi Setan 2 komedian. Boleh teman-teman media diatur dulu jaraknya sebentar ya. Oke. hidup dulu. Hidup dulu. Yang di depan munduran sedikit biar teman-teman kebagian. Oke. Silakan kita boleh nengok ke sebelah kiri dulu. Silakan teman-teman. Lagi terima kasih untuk seluruh dan teman-teman media, jangan keluar dulu sebentar. Kami persilakan para kias untuk terlebih dahulu keluar dari studio ini. Kami persilakan. Terima kasih sekali lagi untuk sutradara, penulis, para produser, kemudian juga para pemain yang sudah hadir. Teman-teman media kami persilakan menuju. Memang dari awal itu udah direncanakan sehingga di Pengabdi Setan itu kan yang pertama nggak selesai ya. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab. Memang didesain untuk diceritakan dalam lebih dari satu film. Abang untuk film itu bakal trilogi atau gimana? Let's just say Pengabdi Setan 2 ini membuka dunia penceritaan yang luas untuk Pengabdi Setan. Jadi ada sequelnya masih ada sequel. Abang untuk Yes. sosok Kalau masih ada pertanyaan tersisa dibikin. Tapi kalau udah nggak ada cukup. Yes. Abang untuk sosok ibu sendiri kan melekat banget di season pertama. Gimana nih Bang untuk season kedua? Apakah ibu ditonjolkan lagi atau ada setan lain? Tadi dari trailer udah terlihat bahwa ada satu sosok yang ibu ya, nah, jadi sudah bisa dipastikan ibu ada di sequel ini. Dan ibu kan juga jadi pertanyaan dong di Pengabdi Setan 1. Ibu yang sakit itu kemudian dia meninggal, kan kemudian ada sosok menyerupai ibu, ya kan, yang mengganggu keluarga. Kemudian di ending ada mayat hidup ibu yang tidur di ranjang. Itu hubungannya seperti apa? Jadi akan dijawab semua di sequel. Pertanyaan 1000 juta dolar. Lalu untuk subgenre Ya.
Supernatural, masih ada supernatural horror karena ini kan bercerita tentang bukan manusia yang masih hidup, misteri. Tapi seperti yang tadi sudah disebutkan, kita ketika mau bikin film ini kita berpikir let's do a movie yang bisa menciptakan wahana gitu. Jadi, orang masuk ke wahana hantu dan bersama-sama karakternya menyelesaikan clue-clue yang ada di film tersebut. Jadi kita udah bikin tes screening buat sebagian orang luar dan alhamdulillah mereka mendapatkan rasa wahana tadi. Abang untuk dana sendiri bang lebih kuat dana yang sebelumnya apa? Budgetnya? Iya budgetnya lebih besar. Besarnya itu mungkin ditanya sama Pak Sunil ya, tapi kalau yang pertama itu perbandingannya syutingnya 17 hari, ada yang ini syutingnya 30 hari. Karakternya Ratu sama Jody mereka berperan sebagai, jadi kalau di Pengabdi Setan 1 kan keluarga itu aja, di Pengabdi Setan 2 ini kan rumah susun, jadi Jordi dan Galisa berperan sebagai salah dua dari penghuni rumah susun yang ada di sini. Masalahnya kalau misalnya kita bikin film itu nggak pernah ada target penonton, bahkan di luar negeri juga mereka nggak pernah mentargetkan kita bakal dapat berapa gitu. Yang bisa dilakukan adalah jadi film itu kan dibikin oleh pembuatnya dan pemainnya itu untuk kualitas teknis dan estetikanya. Terus filmnya itu laku apa enggak, banyak faktornya. Yang pertama marketingnya sampai apa enggak ke target audience, apakah ada amplifikasinya sehingga orang pengen nonton gitu ya, dan melihat waktu juga rilisnya pas apa enggak dengan waktu, adakah ada film-film besar yang mungkin juga bisa mengambil bagian layar atau rame apa enggak orang karena lagi libur. Faktor itu banyak banget, jadi bisa kita lakukan ya berbuat sebaik-baiknya, bikin film yang sebaik-baiknya dan mencoba untuk menjalankan marketing sebaik-baiknya. Jadi nggak ada beban dong bang dengan ada film KKN yang setiap film Indonesia yang bisa memecahkan rekor dari segi penonton itu membuka jalan buat film-film lain. Jadi itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Setiap kali ada film Indonesia yang memecahkan rekor penonton itu adalah sesuatu yang baik karena kita terbukti bahwa pasarnya besar. Apa kesulitan apa yang paling dirasakan untuk film ini, film yang Pengabdi Setan 2? Teknis sulit karena kita kepingin kamera itu merepresentasikan point of view penonton. Jadi mereka ada di situ bersama kita. Jadi baik dari pemilihan lensanya harus membuat ketika kamu nonton film itu ada di situ. Konsistensi itu yang sulit karena kita harus pergi dari satu level tingkat ke tingkat lainnya, dan itu harus konsisten banget. Sehingga kita banyak bahkan menciptakan alat-alat baru yang memang nggak ada dijual gitu. Dari nanti kita ada shot yang turun gitu, itu juga kita ciptakan sendiri alatnya karena nggak bisa kita sewa. Banget karena di Pengabdi Setan 2 ini ada perubahan set, banyak karakter baru juga, jadi begitu banyak hal yang bisa dilihat buat penonton nanti di Pengabdi Setan 2. Tantangannya seperti apa sih di Pengabdi Setan 2 ini? Tantangannya mungkin secara set kali ya, karena setnya ini di rusun, kalau di yang pertama kan di rumah. Jadi mungkin kalau seremnya nggak serem-serem banget gitu. Kalau rusun kemanapun kita pergi itu semuanya serem, dan karena tempatnya itu udah lama nggak ditinggalin, berasa banget hawa-hawa dinginnya gitu berasa. Jadi tantangannya palingan di set gitu, karena kalau misalkan hujan badai itu berasa di rusun. Terus palingan tantangan barunya karena ada banyak cast yang lainnya yang baru bergabung juga, lebih konsentrasi ke bangun chemistry sih. Saat syuting ada hal aneh nggak sih di lokasi gitu yang kamu rasain? Untungnya aku alhamdulillah nggak pernah ngerasain yang aneh-aneh, tapi kalau dari kru cerita iya pasti ada aja lah. Mungkin kalau di Pengabdi Setan yang pertama kan ada sedikit nuansa romansanya gitu ya.
Oh iya. Yang kedua ini tadi kan belum tahu nih, mungkin akan ada nggak sih seperti itu? Kalau misalkan romansa itu kayaknya harus nonton dulu deh nanti. Adalah mungkin pendekatan karakter sama karakter yang baru seperti itu. Apa, Mbak? Karakter dengan peran-peran yang baru, Oh. case-case yang baru. Iya, kalau sama teman-teman yang baru itu soalnya lucu gitu karena si Bondi pas Pengabdi Setan pertama tuh dia masih kecil banget. Terus udah itu kemarin tiba-tiba pas syuting udah ABG, terus dia ceritanya hangout sama geng-gengnya dia. Jadi lumayan kaget aja gitu ngeliat, ya ampun nih anak-anak udah gede-gede banget. Dan Bang Joko seperti yang dia bilang tadi nggak pernah salah milih pemain karena anak-anak ini mereka bisa dibilang punya masa depan cerah di acting karena performance mereka kemarin di Pengabdi Setan 2 bagus banget, masing-masing semuanya bagus banget. Jadi aku juga senang banget bisa berbagi momen, berbagi pengalaman sama anak-anak yang baru bergabung juga. Mungkin sukses di Pengabdi Setan yang pertama gitu, sekarang yang kedua. Alasan kamu untuk masih mau bergabung di film Pengabdi Setan kedua ini apa? Masih mau nambah karena pas baca naskahnya juga seru banget. Beda banget sama yang Pengabdi Setan pertama. Ini kalau misalkan dilihat pas ngeliat trailernya aja bisa kerasa serunya kayak apa. Terus udah gitu ya mau nggak mau masih lanjutan dari yang pertama juga gitu. Aku boleh tahu nggak titipan dari Jokan apa untuk peran yang sekarang ini? Karena kan saya tahu Tara dengan Jokan kan kayak udah muse-nya gitu, terus mungkin kayak ada apa gitu Titipan apa yang kayak nggak atau ada waktu workshop gitu kayak gini nanti harus kayak gini lagi atau gimana gitu. Kayaknya tadi kan dibilang katanya one by one gitu ya. Iya, kalau dari Bang Joko sih memang Rini, karakter ini di film ini udah punya prioritas yang berbeda dengan ketika Pengabdi Setan pertama. Jadi memang ada perubahan-perubahan emosi dan perubahan diri Rini yang memang Bang Joko titipin. Nggak boleh cerita lagi spoiler. Segitu aja. Tapi yang berkesan di syuting Pengabdi Setan 2 ini apa? Semuanya berkesan sih, karena walaupun misalkan ada adegan-adegan yang nggak ada kuenya juga pas dilihat seru gitu. Jadi semuanya berkesan. Berapa lama mungkin? 2 bulan, hampir 2 bulan syutingnya. Tara mungkin kan udah sukses nih di Pengabdi Setan yang pertama, yang kedua juga nih akan mulai. Mungkin ada satu karakter lagi nggak sih yang pengen kau mainin gitu, selain apa genre film horor, mungkin ada karakter lain? Pengen banget lah, kalau aku sih kepengen banget main film romance gitu. Sesuatu yang sangat beda banget. Sebenarnya udah ada beberapa film sebelumnya, film romance, cuma kayaknya sekarang drama atau romance atau komedi kayaknya seru. Yang ini ada tawaran kita ngomongin Pengabdi Setan 2 aja dulu. Kamu tipikal yang penakut nggak sih? Atau mungkin takut horor? Iya, penakut banget. Kalau misalkan temen-temenku aja kemarin udah pada tahu film itu mau keluar kan. Ntar nonton bareng ya, nonton bareng nih kayak takut banget. Maksudnya kalau pas di set juga tuh gue kemana-mana ikut temenin. Bener-bener bisa pegang. Selain ditemenin mungkin mungkin nggak berani sendirian kah, atau ketika lagi Ya semua itulah, apalagi kalau misalkan lagi adegan gitu kayak di Pengabdi Setan pertama ada adegan sendirian di tangga, itu kan kayak ini berapa lama lagi ya adegannya gitu. Jadi lumayan berat. Suami ada nemenin nggak? Pernah nemenin nggak? Kenapa? Nonton film ini akan di premier aja atau sama teman-teman nanti akan menyimpan? Ya mau nggak mau nanti harus nemenin. Kenapa Mbak? Enggak, saya penasaran aja lagi kemarin pas lagi takut gitu ditemenin sama suami juga. Pastilah dia temenin terus selama syuting, jadi lumayan tenang. Tapi sampai ke bawah di rumah nggak sih kamu sama suami gitu, jadi Parno gitu. Enggak sih, enggak. Tapi emang tipikal Tara itu nggak pernah. Kenapa? Parno takut gitu ya? Dari dulu kamu dari kecil kamu nggak takut atau Ya gimana? kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain nggak parno lah Mas. Jadi kalau misalkan di situasi tertentu aja gitu.
Terus gimana caranya ngelepas karakter ini kan udah selesai nih jadi sebagai ibu ini. Cepet nggak tuh sih prosesnya kalau kayak gitu biasanya Tara Basro sebagai aktris? Makanya biasanya itu kalau misalkan udah selesai syuting ditanyain adegan mana tuh kadang-kadang suka lupa gitu, karena benar-benar habis syuting udah harus dilupain dulu karena kalau nggak stuck di situ terus. Jadi kadang-kadang harus diingetin lagi, oh adegannya ini gitu. Jadi kayak tadi pas nonton trailer pertama kali aja udah lupa gitu, oh iya kita syuting ini ya gitu. Tara, dukungan keluarga, teman-teman, sama orang-orang terdekat seperti apa sih untuk castingnya Kak Tara di Pengabdi Setan kedua ini? Mereka sangat-sangat excited banget karena bisa dibilang mereka juga fans Pengabdi Setan pertama. Kalau di acara keluarga juga suka ditanyain kapan ada yang kedua gitu. Jadi keluarga dan teman-teman sangat-sangat supportive sekali. Berarti optimis ya buat Pengabdi Setan yang kedua bakal sesukses yang pertama? Insya Allah, amin. Doain aja. Sedikit dong nih. Kayaknya kita balik ke film aja sih. Iya. Selama syuting aku alhamdulillah sih nggak mengalami kejadian apa-apa ya. Cuman lebih ke fisik sih, lebih ke disiksa secara fisik, emosional. Tapi mungkin banyak kru-kru, banyak cerita-cerita selama kita syuting Pengabdi Setan 2 itu banyak cerita-cerita yang nggak menyenangkan juga untuk didengar, yang aneh-aneh pun juga banyak. Salah satu artis yang memang aktor lah ya yang sudah dari film horor tuh banyak banget ya. Kalau kamu sendiri dari di belakang film itu ada nggak sih kejadian yang memang sampai sekarang tuh nempel mulu atau malah jadi kayak indra keenam malah gitu kalau kamu sendiri? Kalau indra keenam sih enggak ya, karena dulu justru waktu kecil, sekarang aku udah nggak bisa. Tapi kalau yang aku alamin langsung kejadian itu waktu syuting Pengabdi Setan pertama, jadi waktu ada pintu lagi terbuka, tiba-tiba ketutup sendiri kenceng banget, padahal itu posisinya di dapur, nggak ada angin sedikit pun. Dan pada saat aku lagi ngeliatin itu, pas aku liatin tiba-tiba kayak sengaja didorong gitu. Jadi itu sih yang bikin aku jadi ketakutan tentang hal-hal kayak gitu. Tapi dengan kejadian-kejadian gitu, kamu sendiri kan malah memilih jadi melanjutkan di horor lagi ya di Pengabdi Setan ini. Nah, ada nggak sih alasan selain sutradara Joko Anwar ya? Kamu takut nggak sih sebetulnya sama hal kayak gitu? Aku takut sih, takut karena parno ya. Jadi kalau parnonya keluar tuh aku bisa overthinking, mikirin hal-hal yang nggak seharusnya aku pikirin, itu aja sih. Tapi sebenarnya karena aku nggak bisa ngelihat ya, mungkin kalau aku bisa ngelihat juga aku bakalan ketakutan. Tapi kamu sendiri cara mengendalikannya gimana pada saat itu? Mengendalikannya aku lebih ke arah agama sih, baca doa aja dan positif, kayak nggak ada apa-apa aja di sekitar. Ya aku percaya setiap individu aktor itu punya caranya masing-masing ya. Cuman kalau aku sih dengan aku nggak rutin untuk beradegan, misal kayak aku istirahat sebentar dari pekerjaan aku, itu udah ngebantu ya. Ditambah ya kalau misalnya di rumah bukan di lokasi syuting, itu kan aku udah jadi diri aku sendiri. Jadi ya menurut aku dengan secara nggak sadar itu akan balik lagi ke diri aku sendiri. Cuman kalau memang sudah di lokasi, sudah di set, udah otomatis aku berubah jadi karakter tersebut. Jadi nggak pernah ada yang kebawa ke rumah atau misalnya jadi di kemental pernah sih sebenarnya. Dulu aku dapat peran antagonis, aku jadi anak jahil gitu, terus aku in real life-nya aku jadi jahil beneran gitu. Cuman untung sekarang udah besar, udah lebih bisa untuk kontrol aja. Iya, kita kamar mandi bareng. Kita berdua di belakang. Iya. Terus pas aku balik kan mau ngambil barang-barang gitu di bagasi, ada dia. Sama Iqbal juga. Hello sini. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun nggak dapat baru casting doang, nggak apa-apa. Karena udah senang ketemu sama Joko. Tiba-tiba 3 hari kemudian dapat peran. Mungkin setelah syuting ini pengalaman apa sih yang kamu dapat setelah syuting Pengabdi Setan 2 ini? Pengalaman yang nggak terlupakan apa sih? Selain itu ya, selain Joko Anwar ini ya yang sutradara. Ya kita masih deket aja walaupun kita udah selesai, kita masih punya grup WhatsApp.